Oke, ini tadi sudah disebut. Kalau digambar begini. Jadi kesadaran manusia itu bergerak dari despotisme menuju demokrasi, city state, itu yang Yunani Romawi tadi, dan puncaknya adalah Jerman. Dari sisi kebebasan, dunia oriental, ya oriental itu kan timur. Orientalisme itu kajian ketimuran. Yang di zaman itu memang banyak dilakukan dalam rangka memahami timur. Kenapa kok mau capek-capek memahami timur? Wong orang timur aja nggak mau memahami dirinya, biar bisa dijajah. Ya, zaman itu begitu memang. Kan Barat sedang ekspansif-ekspansifnya, sedang ganas-ganasnya. Mengembangkan ilmu dan meluaskan wilayah jajahan. Di sekitar eranya Hegel ini, kalau di Indonesia 1800-an 10 sekian itu kan di Indonesia sedang dijajah oleh Inggris. Setelah diawali oleh Belanda dengan VOC-nya, nanti dijadikan rebutan Belanda, Inggris, Portugis. Belum lagi nanti Jepang mau ikut-ikutan. Lumayan dia dapat 3,5 tahun. Kalau Belanda kan sampai 3,5 abad. Itu kan luar biasa. Tenang aja, orang Indonesia kuat kok. Kalau cuma dijajah aja enggak masalah. Sing jajah sing kesel. Ya. Jadi, nah itu dipelajari di antara senjatanya oriental ini. Dan dalam kesimpulannya Hegel, orang timur itu sistem sosialnya despotik. Ya kalau memang zaman itu kan belum lahir negara Indonesia, jadi ya raja-raja. Pusatnya ada pada raja. Jadi satu orang raja ditaklukkan cukup, negara akan takluk. Zaman dulu kan begitu. Kalau mau menaklukkan kerajaan, ngapain capek-capek melawan rakyat? Datang aja ke istana. Ken Arok cukup pesen keris 1 terus bunuh Tunggul Ametung, jadi dia raja. Tidak usah capek-capek pemberontakan. Jadi despotik, yang bebas hanya satu orang, rajanya. Yang lain harus manut sama raja. Semua yang lain tidak bebas. Itu era oriental. Naik kelas sedikit ke city state. City state itu lumayan demokratis, kayak Athena, Yunani itu kan sudah demokratis. Itu sebagian orang sudah bebas. Tapi sebagian besar masih belum. Buktinya apa? Masih ada perbudaan. Jadi perbudaan itu juga mengikuti logika zamannya, jangan salah. Jangan disalahkan, kok di Al-Quran masih boleh ya perbudaan. Loh, zamannya memang begitu. Kok datangilah istri-istrimu atau budak yang kamu miliki. Ya karena Al-Quran turun zaman itu. Masih membolehkan perbudaan meskipun pelan-pelan kemudian dihapus. Dan gak usah kamu marah-marahin, zamannya memang begitu. Logika zamannya memang begitu. Sama kayak poligami. Al-Quran itu kok tega sekali ya boleh poligami. Lah memang zaman itu begitu. Laki-laki itu diantara ketinggian status sosialnya adalah koleksi istri. Iya, di Arab zaman itu. Perempuan itu, loh alhamdulillah Islam datang. Jadi mending kayak manusia perempuan itu. Sebelumnya enggak kayak manusia, kayak properti. Kayak barang. Bahkan kalau meninggal harus diwaris juga. Kalau bapaknya mau meninggal diwariskan. Nah istriku yang nomor 1 sampai 3 buat anak pertama. Istri yang nomor 2 sampai 4 buat anak. Bisa begitu. Jadi Islam datang kan tidak boleh gitu-gitu. Kalau istri boleh lebih 1 tapi maksimal 4 lah. Yaitu ya toleran, nanti nggak boleh istri banyak, 1 aja kan kasihan juga laki-lakinya. Karena sebelumnya dia koleksinya bisa puluhan, bisa ratusan. Bayangkan punya istri 100 terus 1 aja. Itu kan ya melas itu. Ya 4 lah. Loh itu kan, tapi visinya memang emansipasi. Jadi zaman itu boleh istri banyak, itu 4 itu bukan nambah istri tapi mengurangi jumlah istri. Kalau hari ini kan 4 itu nambah istri.
Kalau dulu logikanya bukan nambah, tapi mengurangi. Mengurangi dari banyak jadi 4. Yo hari ini logikanya beda. Kalau nikah lebih 1 itu kan bukan mengurangi, nambahi. Ya kan, iya Pak, ya nambahi, masa mengurangi Pak, 1 jadi setengah. Jadi ya semangatnya memang berbeda. Nah, itu city state demokrasi. Kalau di negara awal, Yunani awal masih ada budak. Bahkan konon Sokrates itu pernah juga jadi budak. Plato pernah juga jadi budak. Karena biasanya negara itu kalau negaranya jatuh zaman itu, ya otomatis laki-lakinya jadi budak, perempuannya juga jadi budak, dijual. Jadi makanya beruntunglah orang-orang kurus, orang-orang yang lemah zaman itu. Kalau dijual tidak laku-laku. Yang dicari kan yang besar-besar untuk bantu perang, untuk bantu. Oke. Nah, di city state masih bagus, era klasik. Cuma ya masih banyak perbudakan. Puncaknya Jerman. Orang mulai bebas ngapain. Sebenarnya simbol Eropa mungkin yang dimaksud ya. Eropa zaman itu orang sudah bisa bebas, full. Silahkan ingin apa saja. Agama juga tidak dipaksa. Mau beragama monggo, mau tidak beragama monggo. Zaman itu kan menonjol ideologi agnostisisme sama sekularisme. Mau jadi orang soleh silahkan, nggak mau ke masjid juga silahkan, urusanmu. Agama jadi urusan privat, bukan urusan publik. Dan itu yang menurut Hegel puncaknya kesadaran manusia akan kebebasan. Dan akan ke situ semua, katanya Hegel. Tadi kan dibilang sejarah itu linier, pasti menuju ke sini. Buktinya apa? Buktinya hari ini tidak ada toh yang menyukai perbudakan misalnya. Perbudakan itu tidak rasional, maka lambat laun akan tidak ada perbudakan. Dipaksa atau tidak dipaksa. Kenapa? Tidak rasional, tidak logis. Peradaban mitos itu lambat laun juga akan hilang, diganti logos. Kenapa? Karena yang rasional tetap akan lebih menang. Proses menuju ke sini itu katanya Hegel ya sifatnya keharusan, deterministik. Pasti terjadi. Sejarah selalu bergerak ke arah yang lebih rasional. Jadi tidak mungkin berbalik prosesnya. Manusia jadi brutal lagi, saling bunuh lagi, insya Allah tidak. Akan lebih rasional. Macet bisa, tapi mundur tidak bisa. Gerakannya tetap linear ke depan. Nanti kita ke belakang ada teori-teori sejarah yang lain yang bilang sirkuler. Tapi katanya Hegel tidak. Secara umum akan linear ke arah yang lebih rasional. Bahwa ada momen-momen tertentu yang kelihatannya kok setback, sebenarnya enggak. Secara umum tetap geraknya dunia ke arah yang lebih rasional. Kalau puncaknya adalah kebebasan penuh, nanti di mana-mana akan lahir kebebasan penuh. Kalau enggak ya akan lahir pemberontakan. Itu ramalannya Hegel. Jadi ada kesadaran akan kebebasan. Terus nah, cuma katanya Hegel, kebebasan juga ada jenisnya. Ada kebebasan formal, ada kebebasan substansial. Kebebasan formal itu bebas dari sifatnya individual. Kalau kebebasan substansial itu bebas untuk sifatnya sosial tapi tidak individual. Kalau bebas untuk kok individual ya nanti lahirnya anarki. Sifatnya sosial, maksudnya apa? Mewujudkan cita-cita sosial. Secara formal kita harus bebas dari penindasan, dari hegemoni, dari dominasi dan macam-macam. Itu bebas secara formal. Kalau sudah begitu kita masuk ke bebas substansial. Ketika masyarakat bebas mencita-citakan sendiri, punya ideal sendiri. Itu berarti kebebasan substansial. Jangan individual.
Kalau individual nanti ada di formal. Yang substansial itu berarti ya cita-cita kemasyarakatan. Dari sini nanti lahir hukum, lahir institusi, lahir macam-macam. Untuk mewujudkan apa? Ideal sosial. Kita harus hidup di dua-duanya. Bebas secara formal dan bebas secara substansial. Kalau kita tidak bebas secara formal, tidak mungkin kita bebas secara substansial. Kalau kita tidak bebas secara substansial, kebebasan formal kita juga mungkin tergadai. Dua-duanya saling berkait. Kalau masyarakat kita terjajah, kita juga, hak-hak individu kita mesti juga terjajah. Kalau masyarakat kita tidak bebas memimpikan sesuatu, ya pasti nanti hak-hak kita ada beberapa yang juga ikut termakan. Jadi dua-duanya berkait. Bebas dari dan bebas untuk. Itu jenis-jenisnya kebebasan. Nah, institusi sosial tadi katanya Hegel puncaknya adalah negara. Kalau bulan lalu kita banyak mengkritik negara, malam ini kita ketemu Hegel yang sangat cinta sama institusi yang namanya negara. Katanya Hegel, negara itu manifestasi dari ide universal. Bukan lawannya individu. Kalau individu kan ide partikular. Rasiomu itu rasio partikular untuk kepentinganmu. Negara memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Merealisasikan ide-ide besar. Ya pasti karena negara ngurusi orang sak negara. Akan bahaya kalau negara mengurusi keinginan orang per orang. Apalagi orang per orang itu elit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negara harus mikir untuk semuanya, mewujudkan ideal semuanya. Karena disitulah negara berperan. Oleh karena itu kita wajib patuh pada negara. Karena negara yang mikir kita. Insya Allah begitu. Loh iyalah, kita kan harus husnudzon. Tidak boleh suudzon. Wong kita husnudzon apa suudzon ya sama saja, tidak ngefek. Daripada suudzon terus sakit hati tiap hari tidak bisa tidur, kan mending husnudzon, santai aja. Dipakai ngopi-ngopi aja santai. Jadi katanya Hegel begitu. Jadi Hegel sangat husnudzon pada negara, bahwa negara itu akan memikirkan kebaikan seluruh warganya, maka kita harus patuh. Katanya Hegel, negara itu penjelmaan dari kemerdekaan rasional yang menyatakan dirinya dalam bentuk objektif. Bahkan lebih dahsyat lagi katanya Hegel, negara adalah divine idea as it exists on earth. Negara adalah gagasan ketuhanan, ide ketuhanan yang mewujud di atas bumi. Luar biasa, itu harus Allahu Akbar itu. Jadi negara, kalau tadi kan ada idea ketuhanan itu kan untuk kepentingannya orang banyak pasti. Dan itu institusinya namanya negara. Kalau tidak ada negara, kita bukan apa-apa. Mungkin maunya Hegel begitu. Karena negara lah yang mewadahi kepentingan kita orang seluruh negara. Kalau kita kan yang kita pikir diri kita sendiri. Paling banter kelompok kita. Tapi negara mikir kita semua. Cuma negara itu yang mana kita tidak tahu. Pokoknya negara. Jadi ya idealnya begitu. Kalau ada yang tidak begitu, jangan disebut negara. Kalau Pak, negara saya kok nggak mikir seluruh rakyat. Oh berarti misalnya, ya berarti belum jadi negara yang benar. Negara yang benar itu perwujudan ide gagasan ketuhanan di atas bumi, di atas alam semesta. Oke, ada
gagasan lanjutannya. Sebenarnya ini bukan gagasan utama dalam buku Hegel, saya suplik dikit aja. Katanya Hegel, orang yang tidak bisa hidup dalam negara, tidak bisa beradaptasi secara sosial, dia akan terasing. Keterasingan itu apa? Ketika kita tidak bisa adaptasi, kita tidak bisa mengidentifikasi diri dalam dunia publik, di tengah masyarakat. Kamu merasa tidak cocok sama sekali dengan sistem moral, sistem sosial di mana kamu hidup. Disitulah kamu akan terasing. Wong di sini cara berpikirnya begini, kemudian dasarnya itu, dan kamu tidak cocok dengan ini semua, maka kamu akan terasing. Terasing itu bahasa Inggrisnya teralienasi. Kamu tidak akan bisa merealisasikan dirimu. Kamu tidak akan bisa mengenali dirimu. Kalau kita membenci budaya kita dan kita tidak sependapat dengan cita-cita dan institusi masyarakat di mana kita tinggal, saat itu label kita adalah orang yang terasing. Kita adalah orang yang teralienasi. Teralienasi itu misalnya perasaan kita jadi asing. Kamu tidak kerasan, tidak cocok sama prinsip hidupmu. Merasa sendiri. Merasa norma-norma yang ada tidak mewadahi kepentinganmu. Kamu merasa hopeless, tidak punya arti. Tidak punya harapan. Wah, ini habis. Kalau sistemnya negara kayak gini terus, cita-citaku tidak akan wujud ini. Terasing sudah kamu. Jadi itulah namanya keterasingan. Jadi makanya nasihatnya Hegel sebenarnya pinter-pinterlah beradaptasi justru. Jadi kalau kamu sendiri yang merasa tidak bisa adaptasi, yang lain hampir semua bisa, ya yang bermasalah kamu. Jangan salahkan negaranya, jangan salahkan institusinya. Wong itu cocok untuk sebagian besar orang ya, kok kamu yang tidak cocok ya. Adaptasi lagi. Biar kamu tidak terasing dalam komunitasmu. Jadi ya lagi-lagi karena Hegel sangat cinta sama negara. Negara tidak mungkin jelek. Versinya Hegel. Oke, itu sejarah. Ini pelajaran paling penting dari Hegel tentang sejarah. We learn from history that we do not learn from history. Apa yang kita pelajari dari sejarah, ternyata kita tidak pernah belajar dari sejarah. Jadi, pelajaran paling banyak yang kita peroleh dari sejarah adalah kita tidak pernah belajar dari sejarah. Buktinya apa? Tragedi berulang terus. Sebabnya sama, modelnya sama. Kemarin kita sesali, besok kita ulang lagi. Kemarin kejadian begitu dan kita menyesal, semoga tidak kejadian lagi biar negara kita tetap kuat. Besok kejadian lagi. Dan itu tidak cuma di kita ya, di seluruh dunia selalu begitu orang. Jadi katanya Hegel akhirnya apa? Ya ternyata satu-satunya pelajaran yang kita dapat dari sejarah adalah kita tidak pernah belajar dari sejarah. Tragedi kita berulang-ulang terus. Darah-darah terus. Kalau kan kemarin ceritanya kita selalu berdarah-darah. Sampai hari ini juga masih berdarah-darah. Berarti apa? Kita tidak pernah belajar dari sejarah. Jadi ngapain bahas roh objektif, roh subjektif, wong kita tidak pernah belajar dari sejarah. Kesadaran kita tidak pernah geser. Itu kritiknya Hegel pada kita semua. Jadi jangan melupakan sejarah, bukan berarti sejarahnya kamu hafalkan tanggal berapa ada apa. Tapi tadi sejarah yang reflektif. Ayo kita belajar dari sejarah. Dan tidak cuma sejarah kita sendiri, sejarah orang lain juga. Jangan mentang-mentang belum ngalami. Saya kan belum ngalami Pak.
Kalau ngalami sendiri ya baru saya mau menyesal. Enggak, belajarlah. Sejak dulu bolak-balik ada pengusaha mercon yang rumahnya meledak. Tapi ya enggak kapok-kapok itu banyak. Masih banyak aja pabrik mercon yang tidak hati-hati. Kayak kemarin. Ini besok mau tahun baru mesti panen mercon lagi. Iya kan? Jadi ada yang bakul mercon di sini. Iya, tidak apa-apa kalau ada yang bakul mercon saya titip mau beli. Anakku senang. Jadi dan kita tidak pernah belajar. Selalu kejadiannya berulang. Itu contoh kecil tentang mercon. Tentang korupsi. Wong yo bolak-balik ada OTT, di mana-mana OTT. Kok yo ndak ngambil pelajaran? Yang lain masih aja. Nah, itu berarti apa? We do not learn from history. Kita ndak belajar apa-apa dari sejarah. Nah, itu problem kita hari ini sebenarnya itu. Ada sangat banyak pelajaran dari sejarah, cuma kita ndak pernah belajar. Sejarah hanya kita hafalkan. Mungkin karena memang sejarah penulisan sejarah kita jarang yang sejarah reflektif. Kebanyakan sejarah original tadi. Misalnya cerita proklamasi, dari proklamasi itu apa sih yang kita ambil? Pelajaran apa dan seterusnya. Ini juga kalimat dari Hegel untuk menunjukkan bahwa yang lebih penting itu akal kita. Poverty in itself does not make man into a rebel. A rebel is created only when there is joined to poverty a disposition of mind, an inner indignation against the rich, against society, against the government. Jadi dia ngasih contoh bahwa kuncinya ada di pikiran. Kemiskinan itu tidak membuat hidup kita kacau balau. Biasa saja miskin. Tapi kekacauan itu akan tercipta, terjadi saat kemiskinan itu diiringi a disposition of mind, sebuah gagasan, an inner indignation, tidak terima, protes, mengeluh tentang orang kaya, kepada orang kaya, kepada masyarakat, kepada pemerintah. Jadi yang lebih miskin dari kamu banyak, tapi kok kamu jungkir baliknya sampai segitunya? Mesti karena apa? Disposition of mind. Pikiranmu. Wong yang tidak punya pacar banyak, kok kamu kayak satu-satunya orang di dunia yang jomblo? Apa yang membuat itu? Pikiranmu. Disposition of mind. Makanya berpikir yang baik-baik sajalah, yang positif-positif saja. Yang tidak lulus-lulus kuliah juga banyak, bukan kamu satu-satunya. Jadi santai saja. Mikir yang enak-enak. Yang sering jadi sumber masalah itu pikiran kita. Pikiran kita sendiri. Jadi hati-hati dengan itu. Kondisi, makanya tadi dia bilang sejarah dia akan berjalan apa adanya, tapi perhatikan di balik itu rohnya, kesadaran kita tentang itu lebih menentukan. Indonesia ini bisa kita sadari sebagai negara yang krisis luar biasa, bisa juga kita pandang sebagai negara yang sangat menyenangkan. Tergantung cara kita menanggapinya. Ya kita bisa milih, ya krisis ya bisa saja betapa krisisnya kita, apalagi kalau lihat TV, baca berita-berita hoak itu kita krisis luar biasa. Dipakai senang-senang juga bisa. Indonesia ini negara paling santai, tidak masalah di level apapun, santai tenang aja. Tidak pernah punya target-target, yang penting bisa menikmati hidup. Kalau itu kan bisa. Katanya siapa krisis, coba lihat di luar, coba cek di dealer-dealer motor, dealer-dealer mobil itu. Ayo habis ini kita ngangkring, betapa bahagianya hidup kita. Ya kan? Jadi
Kuncinya ternyata di pikiran. Gitu loh. Bukan di materi sejarahnya. Ayo kita atur pikiranmu, disposition of mind-nya. Jadi tanggapi secara positif apapun itu. Kalau ada masalah apa-apa, oh berarti ini saya disuruh berjuang ini. Saatnya saya berkembang, dialektika dengan masalah. Sehingga lahir produktivitas, lahir sintesis baru. Kan itu maunya Hegel. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu ada di pikiran. Ya, bukan di pegadaian. Oke, tinggal kamu geser sedikit pikiranmu, yang tadi galau luar biasa bisa jadi seneng luar biasa. Itu loh. Tidak punya pacar jangan dianggap itu kekurangan, anggap saja itu kesempatan untuk bebas. Loh, kan begitu. Cara mikirnya begitu. Tidak lulus-lulus anggap saja kesempatan untuk belajar lebih banyak. Jadi biar tidak galau. Iya, apa-apa kamu buat galau nanti stres. Oke, ini juga menurut saya bagus. Ada banyak kalimat bagus dari Hegel. Silahkan kamu googling sendiri kalau mau. Genuine tragedies in the world are not conflict between right and wrong. They are conflict between two rights. Tragedi-tragedi nyata di dunia itu sebagian besar sebenarnya bukan konflik antara yang benar melawan yang salah. Tapi adalah konflik antara dua kebenaran yang beda versi. Jadi bagi saya ini penting untuk hari ini kita sering tabrakan pendapat sama orang lain, terus masing-masing merasa benar. Masing-masing merasa benar itu tidak masalah. Mungkin memang dua-duanya benar. Jadi masalah ketika kemudian ingin menaklukkan yang lain, menunjukkan salahnya yang lain. Tidak, dua-duanya sama-sama benar. Problemnya tinggal bagaimana manage dua kebenaran ini. Aliran A punya kebenarannya sendiri, aliran B punya kebenarannya sendiri, dan kebetulan hidup di ruang dan waktu yang sama. Maka manajemen sosial lebih penting ditata. Kalau tidak begitu, yang lahir tragedi-tragedi. Jadi problem kita bukan mencari mana yang paling benar, tapi memanage kebenaran-kebenaran yang ada di sekeliling kita. Itu yang kita sering pontang-panting mengatasinya. Makanya sering saya bilang, mungkin problemnya bukan lagi epistemologis, mana benar, mana salah, tapi problem etik, aksiologis. Bagaimana kita mengedepankan etika. Makanya kemarin kita ngaji panjang lebar tentang taklim muta'alim, adabul bahsi wal munadhara, adabul ikhtilaf, karena mungkin lebih penting itunya. Aku benar di versiku, kamu juga benar di versimu. Maka bagaimana terus kita bergaul, bagaimana kita saling menghargai. Itu pesan utamanya Hegel. Kenapa? Karena tragedi dunia itu sebenarnya seringkali pertentangan antara dua kebenaran. Hanya beda perspektif saja. Jadi cara melihatnya berbeda. Sehingga yang satu melahirkan gagasan A, yang satu melahirkan gagasan B. Yang satu ingin pemurnian sehingga lahir model beragama semacam itu. Yang satu ingin mempertahankan tradisi dalam kebenarannya sehingga lahir cara beragama yang berbeda. Dua-duanya punya argumen. Maka langkah selanjutnya adalah manajemen sosialnya. Bagaimana cara hidup bersama. Oke. Itu tadi yang saya bilang di awal. Only one man ever understood me. And he didn't understand me. Nah ini Hegel mengeluh. Hanya ada satu orang yang pernah memahamiku. Tapi dia pun tidak paham tentang aku. Ya, jadi tenang saja kalau tadi kalian tidak paham Hegel ngomong apa toh. Wong Hegel sendiri ngomong tidak ada orang yang paham tentang aku.
Termasuk saya yang ngomong mesti juga tidak paham kalau ketemu Hegel. Jadi ya tenang aja, kita semua tidak paham. Jadi Hegelnya sendiri bilang tidak ada orang yang paham, kita masih belajar tentang Hegel. Oke, ya karena memang jelimet. Nanti ada semacam tradisi di dunia filsafat, para pelajar filsafat itu, yang belajar filsafat itu merasa bangga luar biasa kalau bisa memahami Hegel. Karena memang detail pikirannya agak jelimet. Tapi ya santai saja, Hegel sendiri juga sudah tahu kalau kita tidak akan paham tentang pikirannya. Jadi kita nikmati saja. Atau kita ambil teorinya Hegel tadi, kita ambil hikmahnya saja. Oke, paling tidak kita dapat beberapa kilasan wawasan tentang seperti itulah perjalanan sejarah. Minggu depan kita lanjutkan. Masih ada? Ya, ini tentang filsafat. The courage of the truth as the first condition is the first condition of philosophic study. Jadi syarat pertama bagi orang yang belajar filsafat adalah keberanian bertemu kebenaran. Kalau ada yang takut bertemu kebenaran, takut kebenarannya yang selama ini diyakini digugat, digoyang, dikritik, tidak apa-apa, tidak belajar filsafat. Karena filsafat hanya untuk para pemberani. Ya, tidak gampang loh orang berani. Saya sering baca di WA, di Facebook ada orang, hati-hati loh belajar filsafat. Nah, itu kan berarti mengerikan belajar filsafat itu. Jadi kamu harus hati-hati. Banyak orang takut. Nah, kalau kamu berani, bersyukurlah, berarti kamu termasuk para pemberani. Karena memang banyak yang pesan begitu. Padahal ya semua ilmu sebenarnya begitu. Kebenaran itu menakutkan bagi yang ingin status quo. Ingin bahwa ya ini sudah selesai hidupku, tidak boleh diowah-owahi lagi. Itu sesuatu yang baru dan benar jadi menakutkan. Dan kalau memang mental kita begitu, ya memang tidak usah belajar filsafat. Kasihan nanti kamu gelisah terus. Karena kebenaranmu dipertanyakan terus. Jadilah pemberani kalau mau belajar filsafat. Oke, itu wasiat terakhir dari Hegel. Ya, ketemu minggu depan dengan tokoh besar kita, filosof Muslim. Jauh sebelum Hegel. Kita bertemu Ibnu Khaldun yang sama-sama ngomong sejarah juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.